Apa kau buat lagu untuk memuliakan organisasimu, kau bolehkan. Tapi kenapa picik kali ketika kami menyebutkan nama Nabi Muhammad dalam syair kami? Kenapa itu dilarang? Ibu, ada orang Minang sini. Orang Minang ada? Orang Minang nggak ada? Orang Minang itu kalau sayang sama abangnya, rindu sama abangnya, nggak pulang-pulang, nyanyi dia. Udah kan duang di rantau urang. Buat kau boleh. Kenapa kami berselawat tak boleh? Ada orang Jawa. Orang Jawa pun masih nyanyi-nyanyi untuk menghibur dirinya. Temulawak nek tak pikir nang awa anti rusak jobon jero nek tak pikir kok kuwi kaya ngono. Buat boleh. Ada orang Mandailing. Orang Mandailing itu tengok kalau anaknya nikah, kau buatkan syair. Kau buat boleh. Apalagi ibu-ibu di Mencirim, kadang suka nonton sinetron Indosiar, kalau udah nengok, belelehan matanya. Kau buat lagu-lagu tentang kemesraan, tentang orang, tentang wanita, tentang pengalaman, kau buat. Tapi kenapa diharamkan untuk buatkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kita mau berkata Muhammad itu adalah maulid Nabi itu adalah salah satu cara dakwah yang efektif pada saat sekarang ini. Karena yang dengarkan maulid bukan semua orang yang rajin ke masjid. Karena yang dengarkan maulid bukan cuma semua orang yang sholat 5 waktu. Mudah-mudahan ini menggugah bagi kita semuanya. Aku orang Batak, margaku Simanjunta, mamaku Hutapea. Ibu tahu Hotman Paris Hutapea? Mamaku sama Hotman Paris Hutapea itu mereka beda nasib, Ibu. Ya, sama-sama orang Batak. Jadi, tapi kalau bapak mamaku kan semuanya belum ada yang Islam sampai sekarang. Cuman aku sendiri yang beragama Islam. Jadi aku Islam itu udah lama lah. Walaupun aku dulunya bukan beragama Islam, aku pernah ngomong di Jalan Jati itu. Aku Ustadz Batak. Karena jadi orang Batak, Pak Sugeng di Mencirim ini kurang enak. Ibu kalau punya anak kecil-kecil gitu kan biasanya jam-jam 5 sore ibu suka kali ngomong. Nah, pulang, mandi. Cobalah kalau orang itu gak datang mandi. Ibu suka kali ngomong. Kau ini kayak anak Batak aja malas mandi. Allah Subhanahu wa taala. Ini lalu yang kedua, apa tujuan Nabi Muhammad diutus? Ya biar berbedalah sama maulid-maulid selama 15 ini. Ibu rahimakumullah, saya ngambil ini aja. Nabi Muhammad diutus salah satu tujuannya menyempurnakan ajaran Islam. Loh kok menyempurnakan ajaran Islam, Ustaz? Bukankah Nabi Muhammad manusia pertama pembawa Islam? Tidak. Nabi Muhammad bukan manusia pertama pembawa Islam, tapi Nabi Muhammad penyempurna agama Islam dari nabi-nabi sebelumnya. Pak, mohon maaf. Ibrahim kalau kita orang Islam, betul ya? Orang Kristen menyebutnya apa? Abraham. Orang Yahudi Afram. Punya anak dari Sarah kalau orang Islam. Orang Kristen Sarah. Istrinya yang berikutnya Hajar kalau orang Islam. Hagar kalau orang Kristen. Lalu punya anak dari Hajar, siapa namanya? Ismail, Samuel. Diberikan, dianugerahkan apa? Masjid yang suci. Namanya Masjidil Haram. Kemudian kepada Ishak kalau orang Kristen diberikan diberikan masjid juga yang suci. Namanya Masjidil. Jadi kalau nanti Isra Mi'raj ada ucapan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa 40 tahun. Pak, mohon maaf, kalau kalian berkata bahwa Ibrahim adalah orang Yahudi, kalau kalian berkata Ibrahim adalah orang Nasrani, pertanyaan akan timbul, kenapa kalian tidak muliakan peninggalan Ibrahim, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Baik, hadirin rahimakumullah. Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, "Islamlah Ibrahim." Apa jawab Ibrahim? Aku Islam untuk Tuhan semesta alam.
Wa wassa bi'a Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya, Allah telah pilihkan agama yang lurus kepadamu dan jangan pernah berani mati sebelum dalam keadaan Islam. Jadi Ibrahim agamanya apa, Bu? Islam. Ishak agamanya apa, Bu? Islam. Anaknya Ishak siapa namanya? Yakub. Kita kalau orang Islam. Jacob kalau orang Kristen, Jakobus kalau orang Yahudi. Nama lain dari Yakub yang paling populer harus diketahui Israel. Itu nama lain dari Nabi Yakub. Makanya anak keturunan Yakub disebut apa? Bani Israel. Jadi kalau ada Al-Quran ngomong Bani Israel, jangan disamakan itu sama negara Israel. Itu anaknya Nabi Yakub yang 12. Agamanya apa? Islam. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ila abaika wa ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Ketika Yakub hendak wafat, anak-anaknya menjadi saksi dan Yakub berkata, "Nah, nanti kalau aku meninggal, siapa yang kau sembah? Kami menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim. Maaf, kami menyembah apa yang disembah oleh bapak moyang kami. Siapa yang disembah? Ya siapa? Bapak moyang kita, Adam. Adam itu menyembah siapa? Allah. Agama Adam apa? Islam. Buktinya Islam apa? Dia diutus waktu subuh, dia langsung melaksanakan sholat subuh. Makanya sholat subuh terasa berat. Kenapa? Karena subuh disaksikan para malaikat. Pak, kalau Bapak sholat subuh awal waktu, itu disaksikan para malaikat. Tapi kalau sholat subuhnya 6:30, itu nggak disaksikan malaikat lagi. Itu disaksikan tetangga betetangga. Tetangga ngomong, baru bangun Pak? Iya. Kok tahu? Lampunya baru dimatikan Pak. Oh. Kok bisa lama kali Pak? Maklumlah tadi malam kan malam Jumat. Lanjut Pak, lanjut. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Pak hadirin rahimahullah, Yakub punya anak 12. Salah satunya namanya Yusuf. Mamanya ninggal, Rebeka kalau orang Kristen. Rahil kalau orang Islam. Akhirnya Yusuf, ini singkat betul, dimasukkan ke dalam sumur, dibawa sama saudagar, dibawa kemana? Dibawa ke Mesir. Di situ dia diperdagangkan, di perdagangan budak sampai dibesarkan di istana. Makin dewasa, terakhir istri raja pun tergoda. Tapi dibilang Yusuf yang menggoda. Sampai hebohlah ibu-ibu Dharma wanita. Lu ada rupanya Ustaz ibu Dharma wanita? Ada. Karena yang tinggal di istana bukan cuma istri raja. Ada istri kepala dinas, kepala bagian. Kepala yang nggak punya dinas tapi punya bagian ada juga. Kumpul lah orang itu. Jeng, tahu gosip tentang Yusuf? Tahu, memang kayak gitu. Tapi rasaku yang nggak kayak gitu. Rasaku kayak mana? Kayaknya mamanya. Yang goda mamanya. Alah Jeng, aku pun rasaku kayak gitu. Mamanya yang goda. Betul kan? Alah, mamanya jadi kejendela. Jeng, Assalamualaikum. Salam. Kalian ngomong tentang apa? Yusuf. Alah Jeng, gak usah dibicarakan. Mamanya itu yang ini. Oh, kau ngomong mamanya? Iya, kami pun ngomong mamanya. Kok gak ada yang ngomong Yusuf? Kenapa? Karena mereka menyaksikan baju koyaknya itu tidak cocok kalau Yusuf yang menggoda. Sampai apa kata istri raja? Tak terimalah dia. Kumpulkan semua wanita yang ada di kerajaan ini. Kasih buah-buahan, kasih makanan. Jangan lupa kasihkan pisau. Masya Allah, apa kata istri raja? Yusuf datang kepadaku. Ternyata ketika datang, semua wanita-wanita itu ngambil pisau dan mengiris jari tangan masing-masing sampai berdarah. Pada hari itu tidak ada wanita yang tidak berdarah. Tidak ada yang cacat. Kecuali semuanya cacat semuanya. Kenapa? Karena ditandai, karena mereka mengiris jari tangan. Apa kata istri raja? Kalian baru nengok Yusuf sebentar, udah jadi tangan kalian iris. Kayak mana aku? Pagi siang malam gue tengok dia, gak ada aku iris tanganku. Ini kan yang kalian gosipkan kan? Lebih mulia aku kan ternyata daripada kalian kan? Makanya, gak cuma gosip. Tengok, kalian iris semuanya. Hatiku cuma aja ya, cuma hatiku aja yang diiris. Akhirnya mohon Pak, Yusuf dimasukkan dalam penjara. Ketika masuk dalam penjara, dia bisa menakwilkan mimpi. 7 tahun panen raya, 7 tahun paceklik. Akhirnya waktu paceklik, datanglah Yakub beserta anak-anaknya. Kumpul semuanya di Mesir. Di situ membentuk suku-suku. Ada nama anaknya Dan, jadi suku Dani. Ada Simon, jadi suku Simoni. Tambahkan I aja. Aheri, Yahuda, jadi
Hudi. Seandainya ada nama anaknya Daka, jadi suku Daki. Enggak ada. Itu aku. Nah, akhirnya Pak hadirin rahimahullah, kemudian dihantam sama Fir'aun. Fir'aun menghantam Bani Israel. Akhirnya Fir'aun tenggelam di lautan. Musa berhasil membawa Bani Israel kemana? Ke Palestina. Tapi mohon maaf, Musa udah kadung wafat duluan. Di Palestina mereka hidup di negeri yang aman, yang makmur. Terakhir lupa bersyukur. Dikuasai sama siapa? Goliat kalau orang Kristen berkata. Jalut kalau orang Islam ngomong. Dia kemudian terasingkan di mana? Di kampung-kampung alamannya, tersingkirkan sampai mereka berdoa kepada nabinya. Siapa nabi pada saat itu? Yusha bin Nun kalau orang Islam. Orang Kristen menyebutnya Joshua. Kemudian terpilihlah siapa? Saul kalau orang Kristen berkata. Tolut kalau orang Islam ngomong. Kemudian diambil lagi siapa? Daud. Kemudian Daud bertarung sama Jalut. Akhirnya Jalut yang 100 bisa dikalahkan dengan satu orang. Mohon maaf, berhadapan dengan Daud yang keahlian yang ngetapel. Akhirnya Jalut pun wafat. Diangkat Daud jadi raja. Sebelum dia wafat dia berkata, nanti kalau aku meninggal, berikan kerajaanku kepada putra terbaikku. Siapa? Kalau orang Kristen berkata itu Salomo. Orang Islam menyebutnya Sulaiman. Jadi Pak, mohon maaf, nama lain dari Salomo itu adalah Sulaiman. Cuman kalau Salomo orang Kristen, Sulaiman kaya raya tapi nggak sombong. Nggak kayak mama-mama di sana. Kalau disuruh ngaji sebelum beli cincin baru bagus ngajinya. Baca Qurannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pandai. Tapi baru beli cincin baru berubah tunjuknya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Itu kalau 1. Gimana kalau 4? Wa qalal insanu malaha. Kalau belum beli gelang, kalau disuruh ngaji bagus kan ngaji. Tapi baru beli gelang baru, asik nanya aja. Ustadz boleh nanya? Apa hukumnya? Kan beda ibu-ibu sama anak remaja memperbaiki jilbab. Kalau ibu kan memperbaiki jilbabnya kan begini kan. Kalau anak remaja enggak, dimbus. Makanya yang depan ini enggak ada yang ngembus karena enggak remaja lagi. Pak, Nabi Sulaiman tak ada yang tahu kalau dia udah wafat. Kecuali tongkatnya udah habis dimakan rayap. Akhirnya anak-anaknya pecah kongsi, Pak. Berubah kerajaan. Ada kerajaan Israel agamanya Islam. Ada kerajaan Yehuda yang terambil dari anaknya Nabi Yakub namanya Yahuda. Akhirnya membentuk agama Yahudi. Catat baik-baik. Agama Yahudi baru muncul pada tahun 930 sebelum Masehi. Jangan bilang agama Yahudi berasal dari Allah. Enggak. Allah nggak pernah turunkan agama apapun. Yang Allah turunkan hanya Islam. Nasrani ada, belum mau jauh. Diluruskan sama Nabi Zakaria. Zakaria matinya digergaji. Diluruskan sama Nabi Yahya. Nabi Yahya matinya dipenggal. Diluruskan sama Isa. Versi mereka, Isa matinya di salib. Kemudian 249 ada kaisar namanya Sindianus. Asik membunuhi orang yang beriman. 7 pemuda lari dari Palestina sampai ke Jordania. Di Jordania ada sebuah gua. Masuk ke dalamnya. Tidur istirahat cuma sebentar saja katanya. Ternyata Allah tidurkan udah 309 tahun. Siapa dia? Jangan cerita Ashabul Kahfi itu sejarah pada masa Nabi Muhammad. Bukan cerita pada masa Nabi Isa. Ini mau berikan isyarat kepada kita semuanya. Masih ada orang Islam setelah Nabi Isa wafat. Kemudian Raja Konstantinus, mamanya Helena, penasehatnya namanya Paulus, dipanggil 200 ahli kitab. Helena ini kerjaannya, kalau kau tengok masih ada orang yang sholat, congkel matanya. Akhirnya dia buat agama baru, tandingan dari Yahudi. Apa? Nasrani, baru muncul pada tahun 325 Masehi. Susul pada tahun 411, namanya Protestan. Izin Ibu, aku mau perbaiki pemahamannya. Nabi Musa agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Taurat. Nabi Daud agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Zabur. Nabi Isa agamanya apa? Islam. Diturunkan kitab suci namanya apa? Injil. Nabi Muhammad agamanya apa? Diturunkan kitab suci namanya apa? Jadi mohon maaf, saya mau sampaikan Al-Quran itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Muhammad. Injil itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Isa. Jabur itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Daud. Taurat itu kitab suci umat Islam pada masa Nabi Musa. Itu waktu SD kita, guru kita sering kali ngomong, apa kitab sucinya orang Kristen?
Coba ibu, pelan-pelan nanya sama teman kita. Apa kitab suci kalian? Insya Allah mereka nggak akan jawab Injil. Tapi jawab Pak, Alkitab. Atau Bibel. Atau Bible. Kita yang ngomong Injil. Siapa? Snokrow. Yang berasal dari Belanda. Kuliah S1, S2 di Mesir. Jadi tamu kehormatan di Arab Saudi. Dapat gelar penghormatan Profesor Dr. Abdul Ghafur. Kemudian lari ke Aceh untuk menjadi misionaris. Dia juga lah yang ngomong Nabi Muhammad miskin. Enggak, Nabi Muhammad kaya, tapi dia memilih hidup sederhana. Kalau aku miskin, udah memang kayak gitu kenyataannya, bukan karena milih. Itulah dibilang Nabi Muhammad dah apa-apa yang dibilang. Siapa itu? Snokrow. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Muhammad diutus menyempurnakan ajaran Islam. Pak, syukurlah kita beragama Islam. Lahir Islam, mau hantu belau pun dia, wafat pun pakai cara Islam juga. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Pertanyaan akan timbul, kalau memang udah kayak gini, lalu kenapa hidup suka-sukamu aja, nggak mau mengikuti ajaran Islam? Kembalilah kepada Islam, karena itu yang disempurnakan Nabi Muhammad SAW. Selamat Maulid, semoga kita jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.